Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Apriani dari kelas B2 PGSD non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi perencanaan pembelajaran. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Berikut. Evaluasi perencanaan pembelajaran. Pengertian dari perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan yang mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode, prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Kemudian ada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan data tersebut. Kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Ada pengertian evaluasi pembelajaran menurut Norman E. Groenewald adalah suatu proses yang sistematis atau menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Yang terakhir ada pengertian perencanaan evaluasi pembelajaran adalah rangkaian-rangkaian putusan yang diambil untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Ada beberapa yang termasuk ke dalam perencanaan evaluasi adalah yang kesatu, penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi. Yang kedua, penentuan batasan evaluasi dan analisis konteks evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pertanyaan, kriteria, dan masalah evaluatif. Yang keempat, perencanaan pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi. Yang kelima, mengembangkan tim manajemen perencanaan evaluasi, termasuk penentuan waktu, anggaran, dan biaya, personel, serta menentukan penilaian, monitoring, dan perbaikan perencanaan evaluasi sampai mendapatkan suatu kesepakatan mengenai prosedur evaluasi yang akan dilakukan. Ada tahap-tahap utama perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang kesatu, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, merumuskan masalah evaluasi. Yang ketiga, menentukan jenis data yang dikumpulkan. Yang keempat, menentukan sampel. Yang kelima, menentukan model evaluasi. Yang keenam, menentukan alat evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan personal evaluasi. Yang kedelapan, merencanakan anggaran. Serta yang kesembilan, merencanakan jadwal kegiatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi perencanaan pembelajaran. Yang kesatu ada analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Adapun penyusunan rancangan perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menyusun latar belakang yang berisikan dasar pemikiran dan rasional penyelenggaraan evaluasi. Yang kedua, problematika yang berisikan rumusan permasalahan problematik yang akan dicari jawabannya, baik secara umum maupun terperinci. Yang ketiga, tujuan evaluasi merupakan rumusan yang sesuai dengan problematika evaluasi pembelajaran, yakni perumusan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat, populasi dan sampel, yakni sejumlah komponen pembelajaran yang dikenai evaluasi pembelajaran dan yang dimintai informasi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, instrumen adalah semua jenis alat pengumpulan informasi yang diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam evaluasi pembelajaran.
perencanaan pembelajaran adalah rangkaian-rangkaian putusan yang diambil untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Mungkin segitu aja pembahasan tentang evaluasi perencanaan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.